Selamat datang di Scholar Stream yang kedua dari Berdok Turki. Mohon maaf aku agak gugup. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang tutorial daftar beasiswa YTB step by step. Karena aku banyak banget mendapati pertanyaan dari teman-teman yang kayak, Kak, upload transkrip itu di sebelah mana ya? Kak, upload surkom itu di sebelah mana ya? Dan lain-lainnya. Gitu, sekarang kita udah bisa mulai masuk ke website daftar YTB-nya, namanya TBBS, disingkatnya TBBS ya. Itu artinya Türkiye Bursları Sistem gitu loh pokoknya. Nah, di sini aku akan ganti dulu bahasanya menjadi bahasa Inggris. Ada di sebelah sini ya yang ada tulisan bahasa English. Nah, di sini teman-teman mungkin bisa ngerti tentang bahasa-bahasanya. Terus ini aku akan share langsung akunku ya, biar cepet gitu loh. Maksudnya sebenarnya aku pengen nge-share pakai akun dummy gitu. Aku bikin akun TBBS baru lagi, dimana mungkin aku akan ngejelasin tentang cara daftar di situ. Cuma aku mikir kayak nanti kelamaan, jadi aku langsung nunjukin aja akunku ketika aku daftar gitu. Kita masuk di homepage, dimana di homepage ini adalah tempat kalian akan apply beasiswanya. Misalnya teman-teman mau apply bachelor degree. Bachelor itu artinya S1 ya teman-teman. Ya nanti kalian tinggal klik apply di sebelah sini gitu. Nanti kalau klik apply ini itu bukan berarti teman-teman langsung nge-submit aplikasi kalian. Enggak, di apply ini nanti akan ada hal-hal seterusnya yang akan diisi, yang nanti akan kita bahas setelah aku menjelaskan kolom-kolom yang di sebelah kiri ini ya teman-teman ya. Di sini juga ada master degree, ada PhD juga, S3. Untuk teman-teman yang mau nyari research scholarship juga ada semua di sini. Intinya di homepage ini adalah laman aplikasinya gitu ya. Terus kita masuk ke personal information. Jangan ketawain foto aku ya. Nah, di sini itu adalah ya personal information. Teman-teman mungkin udah paham lah ya cara ngisinya. Cuma aku menemukan banyak banget nih teman-teman yang masih nanya kayak di sini kan aku masih menemukan banyak banget teman-teman yang kebingungan gimana caranya ngisi nama. Nah, di sini di nama kalian ini kan ada ada name, middle name, sama surname. Misalnya nama kalian panjang nih kayak aku. Nah, name itu namanya nama depan. Nama depan itu ya udah misalnya Putri Lamsari. Middle name itu nama tengah Jagedita, surname itu Purboyo. Jangan kalian tulis langsung Putri Lamsari Jagedita Purboyo di name gitu loh. Karena nanti di surname-nya bakal keulang lagi. Jadi langsung di kotak-kotakin aja namanya. Misalnya nama kalian Putri Ayu Agustin, yaudah name-nya Putri, middle name-nya Ayu, surname-nya Agustin gitu ya. Kalau misalnya teman-teman gak punya surname, maka bisa pakai nama belakang ayah atau nama depannya diulang lagi di surname-nya gitu ya. Terus di sini ada information tentang hobi sama special talent. Aku udah punya YTB guideline by Nilam, yang itu juga ada satu PDF gitu yang ngejelasin gimana caranya bikin deskripsi diri di situ. Teman-teman bisa cek ya, linknya ada di description group gitu ya. Terus kita masuk ke family information, ya udah diisi aja tentang sepertinya tidak ada kebingungan di situ. Kontak info ya udah diisi. Terus sekarang masuk ke education information. Di education information ini teman-teman bisa untuk kalau misalnya pengen apply buat S1, maka ya diisi dari middle school sama high school. Kalau misalnya pengen apply S2, maka sama bachelor degree juga. Cara ngisinya gimana? Kalian tinggal nanti diklik plus kalau misalnya udah ada, terus diedit nanti. Nah, terus di sini kalian isi aja semuanya. Oh ya, buat teman-teman yang misalnya kok nama sekolahnya itu nggak ada di ngomongnya gimana ya? Misalnya nama sekolah kalian itu nggak ada di list, kalian tinggal klik aja gitu, tinggal tetap ketik aja nama sekolahnya, terus tetap di save. Karena sebenarnya kenapa nggak ada di list itu tuh karena kenapa YTB itu jadi punya list nama-nama sekolah di Indonesia ini, karena YTB itu ngerekam semua pendaftar yang pernah mendaftar YTB, sekolahnya di mana-mana aja. Jadi kalau misal kalian ngemasukin sekolah kalian, ya maka next time ada adik kelas kalian kalau misalnya mau daftar YTB, itu ya nama sekolahnya bakal ada di list gitu loh. Jadi bukan berarti sekolah kalian itu nggak terkenal atau gimana gitu maksudnya.
Bisa aja. Terus oh ya, buat pertanyaan apakah diperlukan transkrip dan ijazah itu untuk SMP? Iya diperlukan, karena di sini ditanya. Kenapa aku bilang wajib? Karena tetap harus wajib diisi. Kalau misalnya kalian ketika mau apply di homepage itu tuh, kalau misalnya belum ngisi bakal ada tulisan kayak kalian belum masukin transkrip di bagian ini gitu. Terus buat teman-teman yang nanya di sini kayak pernah nggak, di pertanyaan ini tuh artinya kalian pernah nggak dapat kayak ranking gitu di sekolah gitu saat ini waktu SMP. Kalau misalnya pernah, bilang aja iya. Terus itu tuh tingkat apa? Kalau misalnya kalian pernah ranking kelas berarti tingkat state, tingkat school. Kalau misalnya kalian pernah misalnya kalian pernah menang lomba FLS 2N juara 1 tingkat kota, ya udah city. Terus nanti achievementnya kalian juara berapa, 1 misalnya gitu aja sih. Kalau misalnya ada proofnya juga bisa nanti di attach di sini kayak sertifikatnya gitu. Oke. Untuk SMA juga sama aja kayak gitu ya teman-teman. Language details, ya udah kalian bisanya bahasa apa. Kalau misalnya kalian bisa ada punya IELTS, punya TOEFL, diuploadnya di sini. Untuk teman-teman yang kalian udah tahu, kalau misalnya kalian pengen apply di jurusan tertentu yang perlu TOEFL atau IELTS, diuploadnya di sini, oke? Work experience di sini, kalau misalnya teman-teman itu pernah PKL, pernah magang, pernah apapun itu, atau untuk teman-teman S2 yang udah pernah internship atau teman-teman yang udah pernah kerja, bisa di-upload di sini work experience-nya. Kayak tinggal diisi-isi aja sih, kayak ngisi LinkedIn lah ya caranya untuk teman-teman. Terus CV juga di-uploadnya di work experience gitu. Oke. Terus maaf ya teman-teman, agak loading. Nah, untuk teman-teman yang bertanya kayak kalau misalnya cara buat CV buat anak SMA itu gimana, karena aku belum pernah kerja dan segala macam, itu aku udah sempet share di grup ya. Kayak ada video TikTok dari Kak Vina namanya, dia itu memberikan penjelasan gimana caranya kita mengelaborasikan diri kita meskipun kita tuh masih SMA yang belum punya pengalaman kerja. Di situ juga aku udah nge-share link template buat CV. Untuk CV sendiri aku merekomendasikan untuk bikin pakai Europass. Tapi kalau misalnya teman-teman udah pernah bikin CV nggak pakai template Europass juga nggak apa-apa gitu. Ini mending aku refresh aja ya. Oke, ke academic qualification. Nah, di sini di academic qualification ini kalau teman-teman punya sertifikat SAT atau A-level, atau untuk teman-teman yang mau daftar S2 itu punya GRE atau GMAT, itu bisa di-upload di sini kalau misalnya dibutuhkan. Nah, sekarang udah masuk di social activities, di mana teman-teman di sini upload semua sertifikat atau misalnya piagam penghargaan atau foto piala, itu juga bisa dapat di sini. Gimana cara uploadnya dan gimana cara nulisnya? Misalnya nih aku nyontohin buat yang award itu artinya achievement itu artinya kejuaraan. Misalnya aku tuh pernah punya kejuaraan di FLS 2N juara 3. Nah itu tuh cara nulisku gini aja, kayak di dokumennya aku ada sertifikatnya kan. Nah itu aku attach, terus aku jelasin kayak siapa yang mengadakan acara tersebut. Terus itu tuh acaranya itu tuh apa sih? Terus habis itu di acaranya itu sebenarnya ada apa aja? Di situ aku kan jelasin ada baca puisi, ada tulis puisi, bla 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 gitu. Terus aku ngejelasin kalau misalnya aku itu tuh menang di sini gitu. Gitu aja sih penjelasannya. Terus misalnya kalau misalnya yang buat sertifikat misalnya kalian itu pernah jadi sekretaris OSIS, itu tuh aku kan waktu itu sekretaris 2 ya, jadi aku the second secretary of student council. Habis itu institusinya itu ya student council of SMA aku gitu. Terus aku ngejelasin kayak sertifikat ini tuh dikasih ke aku karena aku tuh menjadi vice secretary atau sekretaris 2 di OSIS SMA aku untuk tahun sekian. Terus aku juga ngejelasin sedikit kayak aku tuh ngapain aja jadi sekretaris gitu. Dan kebanyakan sertifikat yang aku upload itu tuh juga begitu. Kayak misalnya selain sertifikat itu kan sesuatu yang emang diberikan ke kita karena kita udah punya sesuatu gitu kan. Nah aku juga masukin project
project itu apa. Kayak misalnya aku kan dulu aktif banget di OSIS. Misalnya di OSIS nih aku pernah jadi wakil ketua pelaksana LDKS, ini kan Organizational Leadership Training. Nah itu tuh aku ngasih tahu kalau misalnya ya aku pernah punya project ini, aku itu co-project officernya, ini sertifikatnya. Terus itu kenapa hal itu penting, kayak misalnya aku itu tuh ngebikin LDKS tuh untuk anak-anak OSIS dan juga anak-anak ekskul yang sampai 25 ekskul gitu. Kayak aku juga ngejelasin apa yang aku dapatkan dan apa yang aku lakukan gitu saat project tersebut gitu sih. Kalau misalnya teman-teman bingung kayak ngisi description-nya untuk sertifikat itu apa aja gitu, atau misalnya oh ya, jadi kalau misalnya di award, project sama sertifikat ini kan hal-hal yang seputar tersebut ya. Award itu berarti kan menang lomba atau kemenangan atau achievement apapun. Sertifikat itu kalau misalnya kayak kalian ya dapat sertifikat gitu, sesuatu yang tulisannya memang sertifikat gitu. Kalau misalnya project itu ya kayak tadi, misalnya kalian pernah ikut LDKS, nggak pernah jadi panitia LDKS, pernah jadi panitia kelas meeting atau panitia hari guru, itu masuknya, menurutku itu masuk ke project gitu. Tapi apa bedanya sama volunteer? Nah, volunteer ini adalah sesuatu yang sifatnya volunteer yang emang gak dibayar, yang beda sama kepanitiaan. Jadi aku dulu pernah ikut volunteer yang namanya misalnya Ocean Cleanup Event, dimana itu diselenggarain gitu sama yang namanya kayak institusi bersih-bersih laut lah istilahnya. Nah itu tuh namanya volunteer. Kalau misalnya teman-teman itu pernah juga kayak volunteer membantu Karang Taruna, itu juga masuk ke volunteer gitu. Dimana kalau di volunteer ini tuh nggak perlu ngupload bukti, nggak kayak sertifikat project dan award lainnya gitu, nggak perlu ngupload sesuatu gitu guys. Di social activity sudah clear ya. Oh ya, ada yang nanya nih dari 617, Kak, sertif yang diupload itu ditranslate nggak? Aku pribadi, aku nggak translate. Kenapa? Karena menurutku meskipun kita itu bisa ngejelasin ya, kayak misalnya nih di second secretary ini aku ngejelasin kan kayak aku tuh ngapain dan kenapa aku dapat sertifikat ini. Cuma bagiku pribadi itu juga akan mempermudah para penyeleksi untuk mengetahui kayak sebenarnya apa sih itu sertifikat apa sih. Kayak misalnya kalau misalnya di sini dilihat aku sendiri, karena aku sekretaris OSIS ya teman-teman, dimana aku yang membuat sertifikatku sendiri, maka aku udah langsung bikin sertifikatku dalam bahasa Inggris gitu. Kebanyakan untuk OSIS gini kayak gini sertifikatnya. Teman-teman kalau misalnya mau perlu contoh sertifikat, nanti aku bisa kirim yang di grup ini nih, aku kirim di grup nanti. Atau kalau misalnya teman-teman gak bisa ngasih terjemahan bahasa Inggrisnya, sebenarnya nggak apa-apa. Cuma dari aku pribadi, aku akan mengusahakan untuk memberikan terjemahan bahasa Inggris. Nah kalau misalnya teman-teman ini udah punya sertifikatnya tapi dalam bahasa Indonesia gitu, misalnya ini kalau nggak salah, oh nggak, ini aku terjemah tersumpah. Misalnya ini terjemah tersumpah juga. Ya misalnya teman-teman itu, coba ya sebentar ya teman-teman, aku agak lupa. Nah ini aku nggak terjemahin nih sertifikat ini. Tapi kalau misalnya teman-teman mau terjemahin, kalian juga bisa pakai Word aja gitu di bawah sini. Di halaman pertamanya sertifikat aslinya, halaman keduanya nanti sertifikat versi terjemahan kalian. Kalian terjemahin aja kayak certificate gitu kan. Terus number di copy aja. Is misalnya awarded to nama kalian, terus kalian copy paste aja ini, terus kalian suruh ChatGPT buat translate, itu juga nggak apa-apa. Terus nanti di kolom tanda tangannya kalian bikin aja garis, terus nama orang ini, terus di sininya kalian tulisnya signed and stamped gitu. Dan meskipun itu nggak resmi, seenggaknya itu mempermudah para penyeleksi untuk mengetahui ini tuh tentang apa sih sebenarnya sertifikat ini gitu. Terus ada lagi Kak yang bertanya, Kak, sertif buat pernah ikut course bahasa, isinya di mana ya? Tapi bukan sertifikat TOEFL, isinya di sini juga ya. Kayak sertifikatnya ini aku nanya ya sama kamu, Blackpink is the Revolution.
sertifikat bahasa kamu itu tuh kayak sertifikat LIA gitu Kak, kayak certificate of completion gitu, kayak kamu udah lolos di level tertentu atau gimana. Karena kalau misalnya udah lolos di level tertentu, kamu bisa masukin ke bisa nggak masukin language details at level, misalnya aku tulis English ya, terus lagi dah English a certificate dokumen. Oke. Iya, kalau misalnya kau punya itu tuh bisa diupload di sini juga. Kalau misalnya itu kayak certificate of completion, kamu udah misalnya udah level C1 gitu atau level B1, itu bisa diupload di language details juga gitu. Gitu ya pertanyaan untuk jawabannya. Tapi kalau misalnya itu tuh kayak kamu pernah ikut lomba spelling bee atau semacamnya, diuploadnya di social activities tetap. Terus Kak, kalau sertifikat serta olimpiade bisa dimasukin nggak? Bisa. Ini juga sertifikateku ada yang sertifikat partisipasi juga. Ini aku partisipasi di mana ya? Maaf ya, ini gede banget. Nih kayak misalnya aku lihat nih, ini certificate of completion juga. Aku kayak pernah ikut workshop fiction writing, workshop menulis fiksi di LIA. Nah, untuk dal-dal, kalau misalnya kamu kan pernah ikut olimpiade, ya udah itu nggak apa-apa juga gitu untuk dimasukin di sini sebagai sertifikat. Kamu juga nggak jelasin aja gitu kayak olimpiadanya itu diselenggarakan oleh siapa, terus itu kayak apa yang kamu dapatkan gitu. Karena aku ngejelasin di sini kayak we learn about how to choose the main team, how to build a strong character, how to make a creative storyline, dan setelah misalnya kamu ikut olimpiade itu apa yang kamu dapatkan juga gitu, bila dijelasin di sini gitu. Kayak ya biar nggak kosong gitu, kayak ya udah aku pernah ikut olimpiade tapi kayak gimana itu bisa dijelasin juga di sini gitu teman-teman. Untuk Turkey experience ya udah dia jawab aja gitu. Kalau misalnya teman-teman itu emang tahu beasiswanya dari aku, kalian bisa tulis namaku gitu. Michael Dyson yang gini. Udah deh gitu teman-teman untuk di tahap personal information. Nah, mumpung kita masih di tahap ini, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi